Bab 1058, siapa yang membesarkan siapa di penangkaran. Lan Xie tidak suka terlihat dalam keadaan yang menyedihkan, dia sudah terbiasa menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika dia dikalahkan, dia harus memastikan dia tidak terlihat terlalu menyedihkan. Pada saat ini, bahunya gemetar saat dia terengah-engah, dadanya naik turun sesuai dengan itu. Ketika napasnya akhirnya tenang, dia bergumam pelan sambil mengangkat tangannya yang seperti batu giok, Thunder Blast. Di telapak tangannya, tanda hangus yang tampak seperti akar pohon bisa terlihat. Ini adalah bekas luka yang dia dapatkan saat melawan Thunder Blast. Tanda-tanda itu meliuk-liuk di sepanjang pembuluh darah di lengannya ke tubuhnya dan ke organ dalamnya. Pada saat ini, jari telunjuk dan jari manisnya tiba-tiba bergetar. Matahari, bulan, dan roda bintang muncul dari udara tipis di tangannya. Saat cahaya dari senjata bersinar di telapak tangannya, ki primal dan energi vitalitas di luar menara putih berkumpul dalam kebingungan. Ketika cahaya menghilang, tanda di telapak tangannya juga menghilang. Lan Xie tidak menyukai perubahan dan membenci tanda yang merusak kulitnya dan mempengaruhi penampilannya. Setelah menghembuskan napas dengan ringan, dia bergumam pada dirinya sendiri, seberapa kuat sebenarnya kamu? Saat berita tentang Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih, berdebat dengan Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat menyebar di Dewan Menara Putih, lebih dari 100 pembudidaya berkumpul dan terbang menuju puncak gunung bersalju. Garis panjang yang mereka bentuk tampak seperti naga putih dari jauh. Beberapa dari mereka terbang dengan pedang mereka, dan beberapa dari mereka terbang dengan avatar mereka. Pada saat ini, Lu Zhou dan yang lainnya baru saja tiba di puncak gunung bersalju. Mereka hanya memperhatikan para pembudidaya berpakaian putih dari Dewan Menara Putih ketika mereka berbalik. Karena jubah putih mereka dan latar belakang bersalju, jika seseorang tidak melihat dengan ama, akan sulit untuk melihat mereka. Hanya titik-titik hitam, yang merupakan kepala mereka, yang bisa terlihat. Tuan, mereka tampaknya tidak mengundurkan diri, kata Yu Zhenghai sambil tersenyum. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Setelah dipikir-pikir, metode apa yang tersisa untuk berurusan dengan begitu banyak kultivator? Dia tidak memiliki kartu percobaan puncak atau kartu mistik tertinggi sekarang. Pada saat ini, sekelompok besar pembudidaya berpakaian putih berhenti sekitar 1000 meter jauhnya dan menyaksikan dari jauh, tidak berani mendekat. Si Wuya tersenyum. Mereka takut kita tidak akan pergi dan akan tinggal di sini. Little Yuaner berkata, di sini bahkan tidak menyenangkan. Hanya orang bodoh yang akan tinggal di sini. Para pembudidaya berpakaian putih menyaksikan dengan berbagai ekspresi di wajah mereka, ada rasa was-was, cemas, dan takut. Mereka tampak bingung harus berbuat apa. Yu Zhenghai tersenyum tipis dan berkata sambil membungkuk, Tuan, Anda seharusnya tidak menyusahkan diri Anda dengan hal-hal sepele seperti itu. Biar aku yang menanganinya. Yu Zhenghai terbang sekitar 10 meter. Jasper Saber melesat ke langit dan menembus awan, didorong oleh energi. Tak lama kemudian, Primal Ki berkumpul di sekitar Jasper Saber seperti tornado. Yu Zhenghai berkata dengan suara yang jelas, mereka yang tidak mengundurkan diri, silakan maju. Kelompok lebih dari 100 orang bergidik saat mereka menelan ludah. Suara mendesing. Ratusan ribu pedang energi muncul di udara, berbaris rapi. Mereka membentuk formasi seperti cakram. Salah satu pembudidaya berpakaian putih buru-buru berkata, Tuanku, Anda telah salah memahami kami. Kami di sini untuk dengan hormat mengirim Pavilion Master Lu pergi. Kami tidak bermaksud menyinggung. Yu Zhenghai berkata, begitukah? Ini adalah perintah dari Master Menara, kami tidak berani menentangnya. Pedang energi menghilang ke udara tipis. Ayo pergi, kata Lu Zhou tanpa ekspresi sebelum dia melangkah ke lorong rahasia. Yu Zhenghai mengambil Jasper Sabernya dan mengikuti anggota Evil Sky Pavilion lainnya ke lorong rahasia. Bagian rahasia menyala, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Setelah itu, lebih dari 100 pembudidaya berpakaian putih saling memandang dengan cemas. Saya tidak percaya Master Menara dikalahkan. Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa Tuan Menara kalah? Petik 2. Seseorang di belakang berkata, jika kamu tidak takut menimbulkan kemarahan Master Menara, maka pergi dan tanyakan padanya. Kalian semua berteriak-teriak untuk pertempuran untuk mendapatkan kembali martabat Dewan Menara Putih tetapi mundur ketakutan segera setelah muridnya melangkah maju. Apa maksudmu dengan mundur ketakutan? Siapa yang berani menyerang Pavilion Master Lu? Namun, hanya karena kita tidak bisa mengalahkannya bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan muridnya. Pada saat ini, suara Ning Wangqing segera terdengar dari arah Menara Putih.
Saya menyarankan Anda semua untuk tidak menimbulkan masalah. Tanpa perintah Tower Master, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak atas kemauan mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Dengan itu, para pembudidaya berpakaian putih terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Lu Zhou dan yang lainnya hanya menunggu sebentar di lorong sebelum mereka muncul di hutan. Yu Zhenghai mengamati sekeliling mereka sebentar sebelum berkata, "Tuan, kami di sini kembali di domain Lotus Merah." Lu Zhou mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Si Wuya dan berkata, "Buka jalan ke paviliun langit jahat di domain Lotus Emas sesegera mungkin." Si Wuya berkata, "Aku akan menyerang Zhao Hongfu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita seharusnya bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan." Tiba-tiba, teriakan aneh terdengar dari hutan. Ada gerakan. Sensi terbang seperti anak panah dengan tombak panjang di tangannya. Primalki segera berkumpul di sekitar tombak panjangnya. Lu Zhou berjalan keluar dari lorong rahasia dan melihat ke hutan yang rimbun di kejauhan. Si Wuya berkata, "Seseorang mungkin telah menemukan lorong rahasia ini, tetapi itu mengarah ke wilayah Lotus Putih jadi itu tidak terlalu penting." Pada saat ini, Kons mengangkat alisnya yang indah dan berkata, "Ini adalah binatang buas." Binatang buas yang ganas, sepertinya meminta bantuan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa Kons bisa memahami bahasa binatang. "Ayo kita lihat." Semua orang lepas landas dan terbang ke depan. Keong mengikuti suara itu dan akhirnya berhenti di depan semak belukar. Tak lama kemudian, semua orang melihat garang tergeletak di semak-semak. Tubuhnya berlumuran darah, dan auranya sangat lemah. Si Wuya berseru kaget, "Ying Zhao. Itu memiliki tubuh kuda, sepasang sayap burung, dan kepala harimau, apalagi kalau bukan Ying Zhao." Pada saat ini, Ying Zhao yang berlumuran darah tampak seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Mulutnya membuka dan menutup, membuat suara yang tidak bisa dimengerti. "Apa yang dikatakannya?" Lu Zhou bertanya. "Membantu." Lu Zhou memandang Ying Zhao dan sedikit mengernyit. "Siapa yang menyakitimu?" Kons segera bertindak sebagai penerjemah. "Binatang buas. Binatang buas yang lebih kuat." "Di mana?" Lu Zhou bertanya. "Kerajaan Selatan, tanah, kekacauan, mereka ingin makan orang." Kons berhenti sebentar ketika dia berbicara karena Ying Zhao sering berhenti. Lu Zhou bertanya, "Kamu juga binatang buas, kenapa mereka menyerangmu?" Ying Zhao membaringkan kepalanya di tanah saat mulutnya sedikit bergerak, membuat suara. Kons tampak terkejut saat mendengarkannya. Dia tidak berbicara sampai Ying Zhao selesai berbicara. "Tuan, sepertinya binatang buas sangat cerdas seperti manusia tetapi lebih kejam dan ganas daripada manusia. Dikatakan bahwa binatang laut di Laut Barat Daya telah menginvasi tanah kekacauan, dan kelompok binatang buas yang dimiliki Ying Zhao di tanah kekacauan telah dikalahkan. Kamu, karena kamu mengambil jantung nyawanya, itu dihukum oleh Raja Binatang ketika kembali. Itu, hampir kehilangan nyawanya ketika melarikan diri." Lu Zhou mengangguk. "Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk pergi, tetapi Anda bersikeras untuk tinggal. Lagi pula, kenapa kamu harus memakan orang?" Ying Zhao berjuang untuk mengangkat kepalanya. Kemudian ia mulai mengeluarkan suara-suara aneh dengan suara yang jauh lebih serak dari sebelumnya. "Itu berbicara cukup banyak." Keong berkata, "Dikatakan bahwa manusia itu enak bagi binatang buas. Dikatakan kota manusia seperti kebun binatang buas. Jika manusia bisa makan buah, mengapa binatang buas tidak bisa memakan manusia?" Petik 2,2. Pernyataan ini membuat semua orang terdiam. Binatang buas yang kuat yang memandang rendah manusia seperti manusia yang memandang domba di dalam kandang. Tidak ada yang salah dengan logikanya. Lalu, dalam hal itu, siapa yang menahan siapa? Manusia dengan keangkuhan konyol mereka mengaku berdiri di puncak rantai makanan. Namun, jika kata-kata Ying Zhao benar, kekacauan macam apa yang akan terjadi di dunia? Si Wuya memandang Ying Zhao dan bertanya, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, bukankah manusia seharusnya sudah punah sejak lama?" Itu adalah pertanyaan yang valid. Bagaimanapun, binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia. Ying Zhao membuat banyak suara yang tidak dapat dimengerti lagi. Semua orang memandang Keong, menunggunya menerjemahkan. Kons merentangkan tangannya tanpa daya. "Senior, jangan lihat aku. Ini sedang sekarat." Bab 1059, Menaklukkan Binatang Cerdas. Lu Zhou berhenti membelai janggutnya dan menatap Ying Zhao yang berada di ambang kematian. Dia berkata, "Sejak Anda datang kepada saya yakin Anda telah memikirkan semuanya." Ying Zhao membuat suara gemericik. Semua orang menatap Kons lagi.
Kons berkata, bagian pertama dari suara yang dibuatnya hanyalah suara yang dihasilkan dari menahan rasa sakit. Setelah itu, dikatakan bahwa ia bersedia untuk kacau bersama dengan Tuan. Bergaul. Yu Zhenghai bertanya, adik perempuan kecil, benar-benar mengatakan itu. Tolong jangan tembak utusan itu. Saya hanya menerjemahkan. Kons tetap diam. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu bersedia mengikutiku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Dia mengangkat tangan kanannya, mengayunkan lengan bajunya. Dengan telapak tangannya menghadap ke bawah, teratai biru jatuh dari telapak tangannya. Segera setelah teratai biru muncul, energi vitalitas yang kaya mulai berkumpul, menghasilkan pepohonan dan bunga di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Pohon-pohon tumbuh lebih tinggi sementara ratusan bunga bermekaran. Suara burung berkicau gembira terdengar di udara. Pemandangan ini benar-benar kebalikan dari tanah salju yang tandus di WTC. Setelah teratai biru mendarat di tubuh Ying Zhao, dengan cepat menyembuhkan luka dalam dan luka dagingnya. Pada saat yang sama, Wizard terbang di sebelah Ying Zhao. Itu menundukkan kepalanya dan membuat suara lembut sebelum mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan teriakan yang bergema di langit. Dengan ini, Ying Zhao tampaknya sangat terdorong. Ia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tampak seperti kuda perang yang kelelahan. Setelah itu, seolah-olah telah menemukan harapan, ia berjuang untuk bangkit. Setelah menstabilkan pijakannya, ia melebarkan sayapnya dan mulai mengepakkannya, mengaduk angin dan menyebabkan burung-burung terbang karena terkejut. Itu agak menyerupai Pegasus pada saat ini. Meskipun kondisi Ying Zhao saat ini tidak berbeda dengan harimau yang terluka yang bahkan bisa diganggu oleh seekor anjing, aura mulia alaminya masih lebih dari cukup untuk menakuti binatang buas biasa agar melarikan diri ke segala arah. Wizard berteriak pelan pada Ying Zhao. Dengan ini, Ying Zhao buru-buru menyelipkan sayapnya dan mengangguk dua kali pada Wizard seolah berkata, aku mengerti, kakak sulung, aku akan mendengarkanmu. Wizard memandang Ying Zhao, jelas puas dengan sikapnya. Lu Zhou memecah kesunyian dan berkata, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Setelah Anda berkomitmen untuk itu, tidak ada jalan untuk kembali. Ying Zhao mengepakkan sayapnya dengan ringan dan mengangguk pada Lu Zhou. Baik sekali. Ding, Anda telah mendapatkan tunggangannya, Ying Zhao. Ayo kembali. Dipahami. Pada malam hari, di Balai Pelestarian Istana Kerajaan. Lu Zhou mondar-mandir sambil melontarkan pertanyaan demi pertanyaan pada Ying Zhao. Ying Zhao dengan patuh menjawab pertanyaan Lu Zhou. Tentu saja, ada pertanyaan yang dia tidak punya jawabannya. Tak perlu dikatakan, Kons hadir untuk bertindak sebagai penerjemah. Itu tidak tahu di mana Great Void itu. Lu Zhou bertanya pada Kons dengan tangan di punggungnya. Keong menjawab, benar, tepatnya, ia belum pernah mendengar tentang Great Void. Namun, ia tahu tentang manusia yang sangat kuat. Dikatakan bahwa manusia yang kuat dan Raja Binatang telah mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan saling bertarung secara sia-sia di masa lalu. Namun, tidak semua manusia dan binatang buas mematuhi kesepakatan tersebut. Sampai sekarang, ada manusia yang berburu binatang buas untuk mendapatkan hati mereka, dan ada binatang buas yang menyerang kota untuk memakan manusia. Bukankah ini berarti manusia cukup kuat untuk melawan binatang buas? Lu Zhou bertanya. Kons menerjemahkan jawaban Ying Zhao dan berkata, itulah yang dipikirkan Raja-Raja Binatang. Namun, Ying Zhao berpikir binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia. Dikatakan semua wilayah manusia yang ditambahkan bahkan tidak sebanding dengan sudut samudra tak berujung. Si Wuya, yang duduk di dekatnya, mengangguk mengerti. Kesimpulannya, binatang buas yang kuat dan manusia yang kuat mencapai kesepakatan untuk berhenti membunuh satu sama lain secara sia-sia untuk mencegah kedua belah pihak jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Pada saat yang sama, kedua belah pihak menutup mata terhadap pelanggaran kontrak oleh binatang buas tingkat rendah dan manusia lemah untuk mendorong pertumbuhan mereka masing-masing. Adapun rencana penangkaran, sepertinya beberapa binatang buas yang sangat cerdas benar-benar mengimplementasikannya. Selain itu, binatang buas yang kuat juga dibatasi oleh belenggu langit dan bumi. Tidak seperti manusia, energi di kota manusia tidak cukup untuk mereka olah. Manusia diberkati dalam hal kultivasi, mereka tidak perlu hidup dalam kondisi yang keras untuk membuat kemajuan dalam budidaya mereka seperti yang dilakukan binatang buas. Si Wuya bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang 4 tanah besar yang belum dipetakan? Ying Zhao menggelengkan kepalanya saat membuka dan menutup mulutnya, membuat serangkaian suara. Kons menerjemahkan kata-katanya sebaik mungkin. Dikatakan tidak tahu, itu, ia juga mengatakan tidak mengerti mengapa, dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, tidak mengerti ketika manusia berkelahi,
mereka melompat-lompat seperti badut, kentut, berbagai warna energi dan menginjak teratai, dikatakan sangat membenci hal-hal ini. Lu Zhou dan Si Wuya. Petik 2, petik 2. Mereka tidak bisa membantah kata-kata Ying Zhao. Bagaimanapun, Ying Zhao hanya memiliki IQ seorang anak berusia 10 tahun. Itu normal bahwa ia memandang manusia dengan cara ini. Keong terus berkata, Ying Zhao juga mengatakan tidak setuju dengan kata-kata Master segera karena manusia lebih rendah jadi bagaimana dia bisa membiarkan manusia menunggangi kepalanya. Lalu mengapa itu menyetujuinya sekarang? Si Wuya tertawa. Ying Zhao berputar sekali saat mengepakkan sayapnya. Suara yang dihasilkannya agak ceria. Keong berkata, manusia dan binatang buas memiliki satu kesamaan, mereka berdua takut pada yang kuat. Ying Zhao berpikir tuannya kuat sehingga memutuskan untuk mengikuti tuannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan puas. Dia sangat terbiasa dengan manusia yang menyanjungnya. Ini adalah pertama kalinya dia disanjung oleh binatang buas, rasanya cukup enak. Keong terus berkata, kampung halaman Ying Zhao adalah 10.000 mil selatan tanah kekacauan. Tempat yang dikunjunginya terbatas karena tidak berani melakukan perjalanan terlalu jauh. Oleh karena itu, ia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ketika kawanan binatang buas itu mengetahui niatnya untuk melarikan diri, mereka mencapnya sebagai pengkhianat. Dikatakan bahwa beberapa binatang buas yang kuat pasti akan datang untuknya sehingga ia berharap tuannya akan melindunginya. Lu Zhou mengangguk. Karena kamu memutuskan untuk mengikutiku, aku secara alami akan melindungimu. Namun, Anda harus memahami bahwa paviliun langit jahat tidak membuat orang menganggur di sekitar. Yuan kecil segera mengoreksi Lu Zhou. Tuan, itu bukan orang yang menganggur, itu binatang buas. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Zhou mengangkat tangannya dan memukul kepala Little Yuaner dengan ringan. Ying Zhao melebarkan sayapnya dan berteriak keras. Keong berkata, ia mengatakan akan melakukan yang terbaik, dan ia ingin jantung hidupnya kembali. Lu Zhou berkata, ketika lukamu sudah sembuh, aku akan mengembalikan hatimu padamu. Baiklah, bawa pergi. Dengan ini, Kons membawa Ying Zhao keluar dari balai pelestarian. Setelah itu, Lu Zhou menoleh ke Si Wuya dan bertanya, ketujuh tua, bagaimana menurutmu? Jika Ying Zhao mengatakan yang sebenarnya, masalahnya lebih rumit dari yang saya kira. Perselisihan antar manusia dapat diselesaikan dengan pemikiran manusia. Dengan penambahan binatang buas cerdas tingkat tinggi, segalanya menjadi merepotkan, jawab Si Wuya. Lu Zhou berkata dengan skeptis, apakah mungkin binatang buas lebih pintar dari manusia? Bahkan jika mereka tidak lebih pintar dari manusia, mereka pasti lebih kuat. Ying Zhao benar tentang satu hal, binatang buas menempati lebih banyak wilayah daripada manusia, oleh karena itu, jelas jumlah mereka juga lebih tinggi. Jika mereka juga lebih cerdas dari manusia, saya khawatir manusia sudah punah sejak lama. Bahkan manusia terlemah pun tahu cara berpikir, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk binatang terlemah, kata Si Wuya. Lu Zhou mengangguk sambil terus berpikir sendiri. Baiklah, kamu boleh pergi. Iya tuan, saya akan kembali ke Sky Martial Court dulu, kata Si Wuya. Dengan ini, yang lain meninggalkan balai pelestarian juga. Ketika Lu Zhou adalah satu-satunya yang tersisa di aula, dia mengeluarkan hati kehidupan Ying Zhao dan Puyi. Kedua hati kehidupan itu sangat jernih. Lu Zhou berkata mengejek, binatang buas mengira avatar dan energi manusia seperti kentut sementara manusia memperlakukan hati kehidupan binatang buas seperti telur. Lu Zhou berpikir dunia semakin menarik. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya. Teratainya muncul di depannya. 5 zona kelahiran muncul di istana kelahirannya. Bagan kelahirannya stabil sehingga dia bisa mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-6 sekarang. Dia menempatkan jantung kehidupan Puyi ke dalam area bumi istana kelahiran, dan suara nyaring terdengar di udara, menunjukkan jantung kehidupan berhasil disematkan ke posisinya. Yang tersisa untuk dilakukan adalah dia menunggu sekarang. Sambil menunggu, dia membuka antarmuka sistem dan mulai membeli kartu pembalikan. Bab 1060, Pembalikan Muda. Poin prestasi saat ini, 1.233.860. Sisa umur, 287.230 hari 786 tahun, di mana 263 tahun berasal dari kartu pembalikan. Dengan umurnya, dia bisa hidup selama hampir 1000 tahun lagi. Jika dia menggunakan lebih banyak kartu pembalikan, siapa yang tahu jika dia akan kembali ke rahim ibunya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, itu tidak akan berguna. Dengan lebih dari 700 tahun sekarang,
dia masih membutuhkan lebih banyak tahun untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-6. Dibutuhkan 1.500 tahun untuk mengaktifkan bagan kelahiran, ini berarti saya perlu membeli lebih dari 900 kartu pembalikan. Satu kartu berharga 500 poin merit. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata setelah dia melakukan perhitungan. Dia harus menghabiskan setidaknya 450.000 poin prestasi hanya untuk mengaktifkan bagan kelahiran ini. Dia merasa tertekan meskipun dia memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi sekarang. Lu Zhou berpikir dia juga harus memikirkan cara untuk memperpanjang hidupnya sambil meningkatkan basis kultivasinya. Jika hati kehidupan biasa tidak berguna, harus ada cara lain untuk melakukannya. Dia bukan seorang pembudidaya 5 bagan, secara teoritis, dia bisa hidup selama 5.100 tahun. Dia hanya memiliki lebih dari 700 tahun yang tersisa sekarang. Dia yakin bahwa dia akan dapat memperpanjang umurnya saat dia terus menembus batas atas kultivasinya. Pada saat ini, suara renyah terdengar lagi di aula saat jantung kehidupan Puyi tenggelam 1 inci ke dalam istana kelahiran Lu Zhou. Dengan itu, Lu Zhou merasakan sakit di lautan kidantiannya. Setelah itu, panas terik datang bersama dengan rasa sakit yang menusuk yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Rasanya seperti kalajengking berbisa berulang kali menyengat istana kelahirannya. Keringat pecah di dahi Lu Zhou. Benar-benar tidak mudah untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-6. Mengaktifkannya saja sudah sangat menyakitkan, seberapa sulitkah ujian kelahiran itu? Lu Zhou memikirkan keramik berlapis ungu. Energi dingin darinya bisa sedikit meredakan rasa sakit, sangat disayangkan dia telah menghabiskan energinya sebelumnya ketika dia berdebat dengan Lan Xie. Dia benar-benar menyesal mencoba bersikap keren sebelumnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menggunakan 3 Thunder Blast untuk menghadapinya daripada menggunakan keramik berlapis ungu. Panasnya semakin panas dan panas. Ini tidak bisa berlanjut. Kalau tidak, aku akan mati karena panas cepat atau lambat. Memang, panasnya sangat berbahaya meskipun Lu Zhou memiliki kemampuan tahan api. Dia perlu menetralkan panas dengan sesuatu yang dingin. Ini tidak akan menjadi masalah jika dia masih berada di wilayah Lotus Putih di mana salju turun di mana-mana. Gua Mistik Air Hitam. Adegan di mana Yu Sangrong berada di Gua Mistik Air Hitam muncul di benaknya. Di sana juga sangat dingin. Namun, itu terlalu berbahaya. Seorang pembudidaya berputar 5 bagan 1000 alam adalah makanan lezat untuk binatang buas di sana. Mengaktifkan bagan kelahirannya di sana sama dengan melempar domba ke mulut harimau. Bagaimana dengan kolam dingin? Lu Zhou mengingat kolam dingin di utara Gunung Awan. Di sana sangat dingin karena ketinggiannya yang menjulang. Kembali ketika dia menjadi tamu di Cloud Mountain, dia telah mendengar Ni Qingyun membicarakannya. Pada saat itu, dia hanya seorang pembudidaya 9 daun, jika dia memasuki Cold Pond saat itu, dia hanya akan mati. Lu Zhou tidak lagi ragu-ragu. Sementara bagan kelahirannya belum diaktifkan, dia dengan cepat meninggalkan aula pelestarian dan berjalan ke Cloud Mountain. Lu Zhou terbang di bawah naungan malam dengan lotus di sebelahnya. Dia akan melihat istana kelahirannya dari waktu ke waktu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia telah mengecilkan lotusnya menjadi ukuran yang tidak mencolok. Dari jauh, dia tampak seperti bintang jatuh. Ketika dia terbang dengan kecepatan tinggi, kecepatannya lebih rendah daripada kecepatan Wizard. Meskipun dia harus menggunakan Primal Ki, dia tahu sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan Primal Ki-nya. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama 2 jam, Lu Zhou akhirnya tiba di Cloud Mountain. Dia melayang di langit malam dengan tenang saat dia melihat 12 puncak. Setiap puncak dilindungi oleh prasasti Dao. Prasasti itu menyerupai ombak dari laut dari jauh. Di bawah sinar bulan, mereka berkilauan mencolok. Bahkan burung-burung di langit secara naluriah akan menghindari prasasti Dao yang berkilauan. Menurut etiket, Lu Zhou harus menyapa Ni Qingyun terlebih dahulu. Namun, dia sedang terburu-buru sekarang sehingga dia langsung terbang ke utara Cloud Mountain. Beberapa murid Cloud Mountain di platform Cloud terkejut dengan seberkas cahaya di langit. Apa itu? Itu terlihat seperti bintang jatuh. Tidak mengherankan bahwa para murid tidak dapat melihat Lu Zhou dengan basis kultivasi mereka. Dia datang. Tunggu, prasasti Dao kami. Salah satu murid berseru kaget. Suara mendesing. Seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak samar muncul di udara saat seberkas cahaya menuju ke utara. Hanya dalam sedetik, riak menghilang, dan semuanya kembali normal. Para murid Cloud Mountain bingung dengan pemandangan ini. Cepat laporkan ini ke Sekte Master. Lu Zhou terbang melewati 12 puncak gunung awan. Dia terbang tinggi di atas awan saat dia terbang ke utara. Di bawahnya, tanah berwarna putih sejauh mata memandang.
Lagi pula, salju turun di sini sepanjang tahun. Kadang-kadang, batu-batu aneh dan bergerigi bisa terlihat, memberikan sedikit goresan tinta pada tanah putih itu. Pada saat ini, Lu Zhou mendengar suara renyah lainnya. Hati kehidupan Puyi hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam istana kelahirannya. Energi terik di lautan kidantiannya terasa seperti lava cair pada saat ini. Dia tahu jika dia membiarkan jantung kehidupan Puyi memasuki istana kelahirannya sepenuhnya, dia tidak akan bisa menggunakannya kembali. Lu Zhou menahan panas yang tak tertahankan, dengan erat mengepalkan tangannya saat dia melakukannya. Tak lama kemudian, pusaran muncul, dan umurnya mulai berkurang. Untungnya, dia memiliki lebih dari 700 tahun kehidupan sehingga dia masih punya waktu. Minus 100 hari, minus 200 hari, minus 100 hari. Saat Lu Zhou bergegas ke puncak tertinggi, udara semakin tipis. Tekanannya sangat tidak nyaman. Manusia sangat kecil berhadapan dengan alam semesta, seperti setitik debu. Bahkan seorang pembudidaya berputar 5/1000 alam tidak dapat menahan hukum alam semesta. Ketika dia akhirnya mencapai puncak tertinggi dari gunung bersalju, dia melihat ke Cold Pond. Itu seperti mangkuk. Lu Zhou tidak ragu-ragu dan terbang menuju kolam. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia memasuki kolam. Guyuran. Begitu dia menenggelamkan dirinya di kolam, Lu Zhou merasa pori-porinya seperti insang. Rasanya seperti dia tidak perlu mencari udara sama sekali. Orang harus tahu bahwa meskipun pembudidaya dapat menahan napas untuk waktu yang lama, mereka masih perlu mencari udara di beberapa titik. Apakah ini kemampuan Puyi? Dia ingat kekuatan Puyi ada hubungannya dengan memerintah 4 lautan. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Lu Zhou melihat pusaran di istana kelahirannya dan sisa umurnya. Dia hanya memiliki 500 tahun lagi sekarang. Dengan ini, dia mulai membeli kartu pembalikan. Pada akhirnya, dia membeli 900 kartu pembalikan. Menggunakan, di atas kolam dingin di puncak gunung bersalju, energi vitalitas mulai terkumpul. Umur Lu Zhou dengan cepat diisi ulang. Jumlah umurnya pada antarmuka sistem terus meningkat dan menurun. Pada saat yang sama, kerutannya perlahan menghilang. Rambutnya menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Waktu terus berputar untuknya di Cold Pond. Setelah entah berapa lama berlalu, ada sedikit gejolak di udara dingin. Di puncak gunung bersalju, pilar cahaya dengan diameter beberapa meter muncul 1000 meter dari kolam dingin. Hanya dalam beberapa napas, pilar cahaya menghilang. Pada saat ini, dua sosok muncul di dekat puncak gunung bersalju. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan Muda Qin, saya takut dengan konsekuensi membuka lorong rahasia tanpa izin." Nama Tuan Muda yang elegan itu adalah Qin Mosang. Rambutnya disanggul. Dia mengenakan jubah brokat, dan liontin batu giok tergantung di pinggangnya. Matanya yang seperti phoenix dan alisnya yang ramping membuatnya terlihat agak feminin, tetapi itu tidak mengurangi kesan mengesankan tentang dirinya. Dia berkata, "Mengapa kamu khawatir tentang konsekuensinya? Jika ada, aku akan menanggungnya." Pelayan itu tergagap, tapi para petinggi melarang semua orang membuka jalan rahasia atau pergi. Karena kita sudah di sini, apa gunanya khawatir? Jangan khawatir, saya hanya akan melihat-lihat, aku tidak akan melakukan hal lain. Pelayan itu tetap diam. Hidung Qin Mosang sedikit berkedut. Dia menunjuk ke depannya dan berkata, "Betapa beruntungnya. Lihatlah energi vitalitas yang kaya di depan. Memang, itu jarang. Ayo pergi dan melihat-lihat. Jangan hentikan aku. Tidak apa-apa bagi saya untuk berjalan di sekitar gunung bersalju. Lagi pula, orang biasa tidak bisa datang ke sini." Dengan itu, tuan dan pelayan terbang menuju kolam dingin. Seperti kelinci yang penasaran, mereka mendekati tepi Cold Pond dan melihat ke air sebelum mereka melihat energi vitalitas yang kaya di atasnya. Bab 1061, pemuda itu terlalu sombong. Qin Mosang sangat gembira. Dia melepaskan liontin giok dari pinggangnya dan menutup tangannya di sekelilingnya. Setelah itu, telapak tangannya berkembang dengan semburan cahaya. Saat liontin gioknya berdenyut, energi vitalitas di langit mulai mengalir ke arahnya. Sungguh energi vitalitas yang kaya. Siapa bilang tempat ini tandus? Mereka semua berbohong, kata Qin Mosang. Mungkin, mereka sudah lama tidak ke sini. Bagaimanapun, segalanya bisa berubah. Pelayan itu menggaruk kepalanya dengan bingung, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, dia terbang dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada apapun di hamparan luas gunung bersalju. Bahkan bayangan binatang buas pun tidak terlihat. Pada saat yang sama, Lu Zhou, yang berada di dasar kolam dingin, membuka matanya.
Dia melihat istana kelahirannya. Dinginnya kolam menekan panas dan menjaga keseimbangan. Dia telah fokus pada kultivasi sehingga dia tidak memperhatikan perubahan di istana kelahirannya. Masih belum selesai. Lu Zhou curiga. Berdasarkan pengalamannya, setelah mengatasi panas, dia seharusnya sudah menyelesaikan aktivasi bagan kelahirannya sekarang. Dia melirik panel sistem. Minus 100 hari. 200 hari. Umurnya masih menurun. Ada yang salah. Dia telah membeli 900 kartu pembalikan yang setara dengan 1500 tahun kehidupan. Jika ini terus berlanjut, umurnya yang ada akan berkurang juga. Mengapa ini terjadi? Sebuah gelembung muncul dari lubang hidungnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia tidak bisa melihat energi vitalitas di atas. Seseorang di sini. Dia telah melihat bayangan bergerak di Cold Pond dan dalam hati mengutuk nasib buruknya. Ni Qingyun pernah mengatakan kolam dingin yang terletak di puncak gunung bersalju tidak dapat dihuni baik oleh manusia maupun binatang buas. Suhu di sini sangat rendah sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Adapun kolam dingin, sebagian besar pembudidaya akan mati kedinginan di sana. Mengapa ada orang di sini? Lu Zhou masih memikirkan masalah ini ketika sebuah suara dengan jelas menembus kolam dan berdering di dasar kolam. Monster macam apa yang bersembunyi di dasar kolam? Cepat datang dan hadapi kematianmu. Dia melihat istana kelahirannya. Lingkungannya gelap, dan di bawahnya bahkan lebih gelap. Jika bukan karena pengalamannya di gua mistis air hitam, dia tidak akan mau tinggal di sini sama sekali dengan fobia laut dalam. Guyuran. Sosok terjun ke air dengan kepala lebih dulu saat dia memukul dengan telapak tangannya. Lu Zhou mengangkat kepalanya. Dalam kegelapan, dia secara alami bisa melihat orang di atasnya dengan jelas. Di sisi lain, orang-orang di atas hanya bisa melihat cahaya bersinar dari istana kelahiran. Lu Zhou mengerahkan primal ki-nya dan memaksa air menjauh darinya saat dia bertemu dengan serangan telapak tangan dengan telapak tangannya. Astaga! Gelombang energi vertikal melesat keluar, memercikkan air tinggi ke udara. Pria muda yang tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang di bawah tertangkap basah dan dikirim terbang keluar dari kolam oleh kekuatan besar. Gedebuk. Tuan Muda Qin. Qin Mosang mendarat di pantai dan mundur beberapa langkah. Telapak tangan dan lengannya sakit dan mati rasa. Dia menatap kolam dengan kaget. Ini bukan binatang buas, itu orang. Tuan Muda Qin, cepat mundur. Pelayan itu buru-buru menarik Qin Mosang menuju jalan rahasia. Qin Mosang akhirnya berhasil keluar setelah begitu banyak kesulitan, bagaimana dia bisa rela pergi begitu saja. Selain itu, dia marah dengan serangan telapak tangan lawan. Dia memukul dengan kakinya, mengaduk air dari kolam. Guyuran. Lu Zhou muncul dari permukaan kolam dan melayang di udara. Teratainya melayang di bawah giginya. Dia memandang Qin Mosang dan bertanya dengan dingin, beraninya kamu mengganggu orang tua ini. Orang tua ini. Qin Mosang mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak terlihat tua, namun, kamu berani menyebut dirimu sebagai orang tua ini. Tidak terlihat tua. Lu Zhou melihat ke bawah. Dia melihat bayangan seorang pemuda kurus di permukaan kolam. Fitur wajahnya sangat jelas, dan sikapnya luar biasa. Jubah yang dia kenakan agak longgar, tapi itu memberinya suasana dunia lain. Lu Zhou melihat tangan dan lengannya. Kerutan-kerutannya telah hilang. Rambutnya benar-benar hitam. Dia mengayunkan tangannya dan menggerakkan jari-jarinya, dia menemukan gerakannya ringan dan nyaman. Ah, menjadi muda lagi. Apakah ada orang yang tidak ingin awet muda selamanya? Sekarang dia mendapatkan kembali masa mudanya, dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau tidak. Dia merasa seolah-olah dia baru saja pindah ke tempat ini lagi. Namun, tak lama kemudian, dia dipukul dengan kenyataan. Dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba dan cepat menua. Dia bisa merasakan tahun-tahun direnggut darinya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuat sketsa kerutan dan garis di wajah dan tubuhnya. Saat ini, perubahannya belum terlalu jelas, tetapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Ketika Lu Zhou melihat ke atas, dia menemukan energi vitalitas di sekitarnya bergerak menuju Qin Mosang. Kemudian, tatapannya jatuh pada liontin batu giok yang tergantung di pinggang Qin Mosang. Jadi kamu yang mencuri vitalitasku. Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Energi vitalitas berkumpul di langit, bagaimana itu menjadi milikmu? Qin Mosang tertawa. Meskipun Lu Zhou telah mendapatkan kembali penampilan mudanya, masih sulit baginya untuk mengubah cara berbicaranya seperti orang tua. Berat, serahkan liontin giok di tanganmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu ingin liontin giokku? Adik laki-laki,
Anda benar-benar memiliki sepasang mata yang tajam. Ini adalah giok jangkrik hijau, barang yang diidamkan banyak orang. Apakah Anda yakin menginginkannya? Lu Zhou mengulurkan tangan kanannya. Qin Mosang sedikit terkejut. Ketika dia pulih, dia tertawa. Kau akan mati jika berani mengambilnya dariku. Anggap dirimu beruntung telah bertemu denganku, saya tidak akan membungkuk ke level Anda. Aku pamit dulu. Qin Mosang berbalik dan mulai berjalan menuju lorong rahasia. Anak muda, kata Lu Zhou. Hah? Bukankah orang tuamu mengajarimu bahwa ada konsekuensi untuk bertindak arogan? Lu Zhou bertanya. Qin Mosang meremehkan Lu Zhou. Kamu hanya seorang pembudidaya 5 bagan, tetapi kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Ketika Qin Mosang terjun ke kolam, dia dengan jelas melihat Lu Zhou memiliki 5 bagan kelahiran. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia memutuskan bahwa bahkan jika seorang pembudidaya 12 bagan datang hari ini, dia akan mengambil Green Cicada Jade dan memberi pelajaran pada pemuda bodoh itu. Anak muda, kamu terlalu sombong. Suara mendesing. Tubuh Lu Zhou terbang seperti anak panah saat dia mengulurkan tangannya. Qin Mosang berputar secara naluriah ketika dia merasakan udara dingin di punggungnya. Ketika dia melihat Lu Zhou, dia buru-buru mengangkat tangannya dan menunjukkan astrolabe-nya di depannya. Ketika Lu Zhou melihat bagian belakang astrolabe, sedikit kejutan muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya seperti biasa. Bang! Telapak tangan Lu Zhou mendarat di astrolabe. Kekuatan mistik tertinggi tiba-tiba meletus dari telapak tangannya, menyebabkan astrolabe segera runtuh. Bukankah dia seorang pembudidaya 5 bagan? Qin Mosang melebarkan matanya karena terkejut. Sayangnya, kesadarannya datang terlambat. Bang! Astrolabe itu menghantam dadanya, membuatnya terbang kembali. Pelayan itu berteriak kaget, Tuan Muda Qin. Hentikan dia. Qin Mosang tidak mengharapkan seorang pembudidaya 5 bagan menjadi begitu kuat. Dia memegang dadanya dan berbalik untuk melihat bagian rahasia. Tanpa membuang kata lain, dia menembak ke arah lorong rahasia. Lu Zhou mengejar. Pelayan itu menunjukkan avatarnya dan menyerang Lu Zhou. Ketika Lu Zhou melihat avatar itu hanya memiliki 10 daun, dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah meluncurkan serangan telapak tangan yang membelah avatar 10 daun menjadi 2, Lu Zhou menembak ke arah Qin Mosang dengan kecepatan kilat. Qin Mosang melompat. Tepat saat dia akan mendarat di lorong rahasia, Lu Zhou melancarkan serangan. Kekuatan surga mengguncang langit. Segel palem emas dengan tulisan, petir, ditembakkan, menghalangi jalan Qin Mosang dan menarik petir di langit. Ledakan. Qin Mosang dikirim terbang kembali, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Saya memiliki 9 bagan kelahiran, bagaimana saya tidak bisa melawan? Qin Mosang merasa benar-benar menyerah. Dia memanifestasikan astrolabnya lagi. Saat astrolabnya bersinar terang di malam hari, dia meraih liontin batu giok di pinggangnya dan membuangnya. Lu Zhou melihat Green Cicada Jade dan terbang ke arahnya. Qin Mosang mencibir. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Bab 1062, Tidak Buruk, Anak Muda, 1. Qin Mosang mendongak sebelum dia mendorong astrolabenya dengan 2 tangan. 9 bagan kelahiran melintas berbahaya dengan lampu hijau berbisa sebelum 9 berkas cahaya ditembakkan. Lu Zhou berbalik dan menyerang dengan serangan mematikan biasa. Segel besar keberanian. Segel telapak tangan Buddha melindunginya. Itu bisa melindunginya dan menghancurkan bagan kelahiran lawannya. Di mata Lu Zhou, pemuda itu sudah mati. Dia berencana untuk menurunkan pemuda itu menjadi penggarap 8 bagan sebelum menggunakan serangan mematikan yang ditingkatkan untuk membuat pemuda itu menyesal datang ke domain Lotus Merah. Qin Mosang tidak berpikir segel telapak tangan emas akan mampu memblokir kekuatan 9 bagan kelahirannya. Sayangnya, dia terbukti salah. Ketika 9 berkas cahaya mendarat di segel palem emas, efeknya seperti Sun Wukong yang legendaris kencing di Gunung 5 Jari, itu sia-sia. Tiba-tiba, segel telapak tangan bertambah panjang beberapa meter. Qin Mosang tidak ragu untuk mundur. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya tumbuh semakin kuat. Namun, dia menemukan segel telapak tangan itu sepertinya memiliki mata, itu membuntutinya dengan erat. Akhirnya, dia berteriak menggunakan teknik suara karena putus asa, kamu berani membunuhku. Saya tuan muda dari keluarga Qin. Segel besar keberanian tidak kenal takut. Tidak masalah apakah pemuda itu berasal dari keluarga Qin atau keluarga Li. Bang! Semuanya berakhir hanya dalam sekejap mata. Serangan telapak tangan mendarat dengan cepat dan akurat di tubuh Qin Mosang. Avatar hijau besarnya yang ditutupi dengan simbol bersama dengan avatarnya bertambah besar ukurannya sebelum menyusut dan menghilang ke dalam tubuhnya.
Qin Mosang berteriak sedih. Rambutnya yang acak-acakan menari-nari liar ditiup angin dingin. Giginya bergemeletuk saat dia merasakan sakit yang membakar di jiwanya. Lu Zhou terbang menuju Cold Pond dan menangkap Green Cicada Jade. Batu giok itu dingin saat disentuh, rasanya seperti dia memegang es batu. Energi vitalitas yang dikandungnya tampak tak terbatas. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari batu giok untuk saat ini, dia dengan cepat berbalik. Kartu serangan mematikan yang ditingkatkan muncul di tangannya. Asal-usul pemuda ini tidak diketahui. Di usia yang begitu muda, dia sudah mengaktifkan 9 grafik kelahiran. Dia tidak bisa dibiarkan hidup, Lu Zhou bergegas keluar. Pada saat ini, Lu Zhou meludahkan kabut energi darah dan memanipulasi energi hijau untuk mengaburkan penglihatan Lu Zhou. Ketika Lu Zhou bisa melihat lagi, Qin Mosang sudah berdiri di lorong rahasia. Dia membanting telapak tangannya ke bawah pada lingkaran rahasia. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit. Lu Zhou meluncurkan segel palem emas lainnya. Tanda tangan roda Vajra Agung Buddha menghantam pilar cahaya dengan kecepatan kilat. Bang! Pilar cahaya berdesir sedikit sebelum menghilang. Dia tidak mati. Lu Zhou sangat ingin tahu. Serangan mematikan yang ditingkatkan seharusnya membunuh pemuda itu. Dia memeriksa barang-barangnya di panel sistem. Item, kartu serangan mematikan yang ditingkatkan X1, kartu sempurna X1, kartu blok kritis X145 pasif cermin taiksu emas, kartu penyamaran X2, kartu sintesis X2, kartu dekonstruksi X4. Kartu serangan mematikan yang ditingkatkan masih ada di sana. Itu tidak memicu. Ketika dia mengingat adegan sebelumnya, sepertinya pemuda itu tidak lagi berdiri di pilar cahaya. Lu Zhou berpikir itu sangat disayangkan. Akan menjadi bencana besar untuk membiarkan makhluk keji seperti itu hidup-hidup. Setelah dipikir-pikir, itu bukan hal yang buruk bahwa pemuda itu melarikan diri. Bagaimanapun, pemuda itu pasti memiliki batu kehidupan. Jika batu kehidupan pemuda itu hancur, kekuatan yang dimiliki pemuda itu pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Itu akan sama dengan menusuk sarang lebah. Namun, dia pikir sarang lebah pada akhirnya masih harus ditusuk. Lu Zhou melihat Green Cicada Jade dan merasakan energi vitalitas yang melonjak di dalamnya. Giok ini mengumpulkan energi vitalitas. Dia menutup matanya. Dia menutup matanya. Dia bisa merasakan energi vitalitas seluas lautan di batu giok. Energi vitalitas yang telah hilang sebelumnya yang setara dengan beberapa ratus tahun tidak seberapa dibandingkan dengan energi vitalitas yang terkandung dalam Green Cicada Jade. Lu Zhou mengangguk puas, dia telah mendapat untung besar kali ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengagumi Green Cicada Jade. Dia bergegas ke lorong rahasia dan menghancurkan lingkaran rahasia dengan beberapa segel telapak tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagian rahasia yang disembunyikan oleh salju dihancurkan begitu saja. Lu Zhou bergegas kembali ke kolam dingin. Dia diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan penglihatan dan kekuatan pendengaran. Dengan ini, dia bisa memantau semuanya dalam radius 1000 meter. Dia melihat sekeliling puncak gunung bersalju. Dia bisa melihat menembus bebatuan dan segalanya. Setelah beberapa saat, dia memastikan tidak ada jalan rahasia lain di sekitarnya. Setelah memotong kekuatan menulis surgawi, dia mengeluarkan Green Cicada Jade lagi. Ding! Memperoleh giok cicada hijau. Dapat menyimpan energi vitalitas dalam jumlah besar, menenangkan pikiran dan energi seseorang, kebal terhadap semua racun. Tidak buruk. Setelah itu, Lu Zhou melangkah ke Cold Pond lagi. Dia pindah ke tengah kolam sebelum dia duduk bersila. Setelah memanifestasikan lotusnya di depannya, dia mengeluarkan Green Cicada Jade. Hanya dengan pikiran, energi vitalitas di batu giok melonjak menuju istana kelahiran. Plus 100 hari, plus 200 hari, plus 100 hari, di tanah tak dikenal. Di hutan yang tenang, daun-daun layu menutupi tanah dan dedaunan sebagian besar berwarna kuning. Sebuah pilar cahaya dengan diameter beberapa meter melesat ke langit, mengaduk daun-daun kering. Hanya dalam satu tarikan napas, cahaya itu menghilang. Gedebuk, Qin Mosang muncul dalam lingkaran rahasia. Dalam waktu singkat, cahaya itu benar-benar menghilang. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya memerah, pembuluh darah biru bermunculan di lengannya saat jari-jarinya mengepalkan tanah dengan erat. Matanya yang tampak seperti akan keluar dari rongganya memancarkan ketakutan. Dia terengah-engah untuk waktu yang lama seperti ikan keluar dari air. Setelah waktu yang lama, ketika dia akhirnya menarik napas dan tenang, dia terkekeh. Nasib baik pasti akan mengikuti setelah selamat dari bencana. Belum lagi aku tuan muda dari keluarga Qin. Bibir merah darah Qin Mosang melengkung menjadi senyum jahat saat matanya bersinar dengan kebencian.
Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darahmu. Jika saya tidak membalas dendam dari Anda, saya bukan manusia. Di puncak gunung bersalju di domain Lotus Merah. Lu Zhou melihat umurnya terus meningkat. Hanya setelah mencapai 800 tahun, ia mulai melambat secara signifikan. Sebuah kemacetan. Sepertinya aku hanya bisa mengisi 500 tahun sekaligus. Jika dia tidak mengkonsumsi energi vitalitas lagi, untuk dapat mengisi kembali 500 tahun kehidupan sekaligus cukup bagus. Bahkan Jiliang hanya bisa mengisi sekitar 100 tahun kehidupan, apalagi, butuh istirahat panjang setelah melakukannya. Setelah menyingkirkan giok jangkrik hijau, Lu Zhou melihat ke istana kelahiran. Bagan kelahiran keenamnya bersinar terang. Pengendalian air. Istana kelahiran berputar. Air dari kolam terbelah seolah-olah menghindarinya. Dia tidak merasakan dingin sama sekali, dan dia bisa bernapas dengan mudah. Dia bergerak dengan mudah serta seolah-olah dia berjalan di darat. Lu Zhou sangat puas dengan kemampuannya. Siapa yang tahu jika dia harus memasuki laut pada suatu saat. Pada saat ini, Lu Zhou melihat ke kedalaman kolam yang gelap dan merasakan sentakan ketakutan. Setelah itu, dia buru-buru meninggalkan kolam. Dia berdiri di udara. Bahkan tanpa kekuatan bagan kelahirannya, dinginnya kolam tidak mempengaruhinya sama sekali. Langkah selanjutnya adalah lulus ujian kelahiran. Untuk memicu tes, saya harus berada di lingkungan yang sangat keras. Namun, karena saya memiliki kemampuan jantung kehidupan Puyi, dingin tidak lagi mempengaruhi saya. Ini berarti lingkungan yang sangat dingin tidak akan cukup untuk memicu dan membantuku melewati ujian kelahiran. Kalau begitu, aku harus pergi ke suatu tempat yang sangat panas. Itu pasti tempat yang sangat panas, bahkan binatang buas yang paling ganas pun tidak bisa menahannya. Mempertimbangkan hati kehidupan Ying Zhao, Puyi, dan binatang buas lainnya, ini adalah pilihan terbaik. Akhirnya, Lu Zhou mendarat di sebelah kolam. Ia melihat pantulan dirinya lagi. Tidak ada yang lama tentang dia sama sekali. Itu bahkan lebih berlebihan daripada jika dia menggunakan kartu penyamaran yang hanya bisa mengubah penampilannya, bukan usianya. Dia memandang pemuda seperti batu giok yang tampak seperti tuan muda yang tak tertandingi ketika kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Orang yang terpantul di air bukanlah Ji Tiando muda, itu adalah penampilan aslinya. Bab 1063, tidak buruk, anak muda, 2. Lu Zhou melihat jubahnya, itu ukuran yang lebih besar sekarang. Dia tinggal di Cold Pond sedikit lebih lama, meregangkan anggota tubuhnya dan membiasakan diri dengan tubuh mudanya sebelum pergi. Tak perlu dikatakan, dengan aktivasi bagan kelahiran keenamnya, basis kultivasi, kekuatan, dan kecepatannya telah meningkat. Tekanan yang dia rasakan saat terbang tidak lagi memengaruhinya saat dia pergi. Saat dia terbang, dia bertanya-tanya apakah tekanannya adalah apa yang disebut belenggu langit dan bumi. Segera setelah itu, Lu Zhou tiba di dekat 12 sekte Gunung Awan. Dia mendarat di depan pintu masuk di kaki puncak utama Cloud Mountain. Yang terbaik baginya untuk bertindak dengan menahan diri sekarang karena penampilannya telah berubah. Dia berencana untuk beristirahat di Cloud Mountain dan berganti pakaian sebelum kembali ke ibu kota. Begitu dia mendarat, dia mendengar diskusi dua murid di dekat pintu masuk. Sebulan yang lalu, sebuah meteor mendarat di puncak gunung bersalju. Master Sekte Ni awalnya berencana untuk melihat tetapi kemudian berubah pikiran. Pagi ini, fenomena lampu hijau muncul, menarik perhatian banyak sekte. Dua binatang bagan kelahiran bahkan ditemukan di kaki gunung. Ini benar-benar menguntungkan. Akhirnya saatnya gunung awan kita bersinar. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia yakin dia hanya tinggal di Cold Pond selama 1 malam, bagaimana menjadi sebulan. Namun, dia tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, dia fokus untuk membalikkan fisiknya dan menambah dan mengurangi umurnya. Selain itu, dia juga berkultivasi saat dia mengaktifkan bagan kelahiran keenamnya. Tidak heran dia lupa waktu. Pada saat ini, suara lain terdengar dari kaki gunung. Ni Qingyun, kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau merebut hati hidup kami. Cepat serahkan. Lu Zhou berbalik. Dia melihat puluhan pembudidaya terbang turun dari puncak utama. Ni Qingyun, yang memimpin dengan kecepatan tinggi, memasang ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Ketika dia terbang melewati pemuda anggun yang mengenakan jubah panjang di dekat pintu masuk, dia mendarat dan berkata, ada penyusup, semuanya. Hati-hati. Setelah pembudidaya lainnya mendarat, mereka menarik senjata mereka dan mengarahkannya ke Lu Zhou. Ni Qingyun melirik Lu Zhou dan bertanya, apakah kamu dari Sekte Api Surgawi? Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu berbicara denganku?
Agak sulit untuk mengubah cara bicaranya setelah sekian lama. Ni Qingyun menganggap Lu Zhou aneh. Bagaimanapun, tingkah laku dan ucapan Lu Zhou tidak cocok dengan penampilan mudanya. Dia berkata, tolong pergi. Cloud Mountain tidak menerima tamu hari ini. Lu Zhou bertanya, Ni Qingyun, apakah kamu tidak mengenaliku? Kenali saya sebagai Asteris. Keheningan turun. Lu Zhou melihat ekspresi semua orang dan berpikir bahwa pertanyaannya tidak ada gunanya. Bahkan jika dia mengumumkan bahwa dia adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat sekarang, dia mungkin akan dianggap sebagai orang gila. Bahkan, dia juga bisa menggunakan lotus biru untuk membuktikan identitasnya. Namun, bagaimana dia harus menjelaskan penampilan mudanya? Pada saat ini, lebih dari 100 pembudidaya berpakaian abu-abu bergegas ke kaki gunung. Seorang murid Cloud Mountain berseru, mereka di sini. Ni Qingyun berkata kepada Lu Zhou dengan suara yang dalam, karena kamu bukan anggota Sekte Api Surgawi, silakan pergi. Lu Zhou berbalik dan melihat para pembudidaya yang baru tiba. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan rambut putih dan janggut putih berjalan mendekat sambil membelai jenggotnya. Lu Zhou secara naluriah mengangkat tangannya untuk membelai janggutnya juga dan akhirnya membelai udara. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar seperti obor saat dia berkata, Ni Qingyun, aku tidak masuk akal. Namun, Anda setidaknya harus menyerahkan salah satu dari dua hati kehidupan, kan? Petik 2. Lu Zhou berada di tengah-tengah kedua belah pihak. Ini adalah posisi yang sangat menarik perhatian. Orang tua itu memandang Lu Zhou dengan hati-hati. Ni Qingyun berkata, sejak kapan Sekte Api Surgawi punya nyali untuk merampok hati kehidupan dari orang lain? Apakah Anda tidak cukup menderita kerugian di Skywheel Mountain Range? Petik 2. Dengan ini, Lu Zhou samar-samar mengingat Sekte Api Surgawi. Pada saat itu, dia telah membawa Yong yang mati ke pegunungan Skywheel. Pada saat itu, orang pertama yang bergegas tampaknya adalah anggota Sekte Api Surgawi. Namanya, Feng Zihe. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, Ni Qingyun, jangan mencoba mengintimidasi orang lain dengan Evil Sky Pavilion. Master Pavilion dari Master Pavilion Langit Jahat memang kuat, tetapi Gunung Awan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bukankah kamu menyinggung Evil Sky Pavilion pada awalnya? Kemudian, Anda harus membuang harga diri dan martabat Anda dan menjadi anjing dari Pavilion Langit Jahat untuk menghindari pemusnahan sekte Anda. Ni Qingyun tidak memperhatikan kata-kata provokatif lelaki tua itu. Dia bertanya, Feng Qiu, jika saya tidak menyerahkannya kepada Anda, apakah Anda akan merampoknya dari saya? Apa maksudmu dengan rob? Kami mengambil apa yang menjadi milik kami. Kami membunuh binatang bagan kelahiran itu sehingga jantung kehidupannya menjadi milik kami, kata Feng Qiu. Seorang tetua dari Cloud Mountain berkata dengan marah, sebelum kamu datang, kami sudah melawan binatang itu untuk waktu yang lama. Binatang itu sudah diambang kematian. Andalah yang datang dan memanfaatkan situasi. Feng Qiu, apa kamu tidak malu? Feng Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya membuang kata-kata. Bahkan jika para dewa turun dari surga hari ini, Anda masih harus menyerahkan hati kehidupan. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan ini, banyak pembudidaya dari Sekte Api Surgawi bergegas maju. Pedang di tangan mereka menembakkan pedang energi satu demi satu. Sisi Ni Qingyun mundur beberapa langkah. Feng Qiu memandang Lu Zhou yang berdiri dengan posisi paling mencolok dan canggung. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua murid dari Cloud Mountain bodoh? Apa yang dilakukan pemuda sembrono ini di sini? Feng Qiu hendak berbicara ketika Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh, kamu dari Sekte Api Surgawi. Feng Qiu berkata, mengapa kamu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Kultivator yang mencoba merebut hati kehidupan di pegunungan Skywheel adalah Feng Zihe dari Sekte Api Surgawi. Lu Zhou bertanya. Seseorang berkata, kakak senior tertua Feng Zihe. Sepertinya ingatan orang tua ini cukup bagus, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Feng Qiu mengamati pemuda di depannya. Dia yakin ada yang tidak beres dengan pemuda itu. Namun, terlepas dari keanehan pemuda itu, berdasarkan ketenangan, ucapan, dan sikapnya, sepertinya pemuda itu adalah seorang jenius kultivasi atau ahli dari kekuatan yang jauh lebih unggul dari Cloud Mountain. Dia bertanya ragu-ragu, bukankah kamu dari Cloud Mountain? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Feng Qiu tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, anak muda. Anda agak luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Sekte Api Surgawi? Petik 2. Lu Zhou menjawab, kamu pikir sektemu layak untukku?
Begitu suara Lu Zhou jatuh, keheningan turun. Feng Qiu yang merasa tercekik oleh kata-kata ini akhirnya berkata, karena kamu tidak mau maka minggir. Kami di sini untuk menagih hutang hari ini tak ada kaitannya dengan Anda. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan hutang di antara kita? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas dari kelompok murid Sekte Api Surgawi. Dia memegang pedang dengan kedua tangan saat dia memanifestasikan avatarnya. Avatar setinggi 250 kaki menunjukkan orang tersebut telah mengaktifkan bagan kelahirannya, dia mungkin akan bisa membentuk avatar Thousand Realm Swirling miliknya dalam beberapa hari. Anak muda, kamu telah memblokir jalan yang salah. Orang itu meluncurkan pedang energi yang panjangnya puluhan kaki saat dia maju dengan avatarnya. Lu Zhou tidak bergerak atau menghindari serangan itu. Bang! Pedang energi mendarat. Hah! Orang dari Sekte Api Surgawi terkejut. Dia pikir serangannya telah mendarat, tetapi dia melihat pedang energinya benar-benar berhenti setengah inci di atas kepala Lu Zhou seolah-olah itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Ni Qingyun dan yang lainnya bersorak dalam hati. Memang, seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Ternyata, pemuda itu adalah seorang ahli. Lu Zhou dengan santai mendorong tangannya. Bang! Segel palem emas ditembakkan, mendarat di pembudidaya dari Sekte Api Surgawi secara akurat dan mengirimnya terbang kembali. Organ internalnya langsung pecah. Segel palem emas. Ning Qingyun memikirkan tentang paviliun langit jahat dan apa yang dikatakan pemuda itu sebelumnya. Dia bertanya dengan gembira, apakah kamu, seorang murid dari Evil Sky Pavilion? Lu Zhou melintas di depan Feng Qiu sebelum dia mengangkat tangannya. Sebuah astrolab sebesar langit muncul. Mata Feng Qiu melebar ngeri saat dia berseru, 1000 alam berputar. Lari, kabur, banyak pembudidaya berbalik dan berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Astrolabe itu jatuh seperti gunung Tai. Ledakan. Lebih dari 100 orang jatuh. Tubuh mereka gemetar saat darah dan energi mereka melonjak hebat. Mereka merasakan sakit dan ketidaknyamanan. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi tidak berjalan lebih baik. Mereka juga sangat kesakitan.